Kembali lagi bersama Cerita Selebriti. Dunia hiburan tanah air tentu saja memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita update selanjutnya, berikut ini. Ditemui dalam sebuah kesempatan di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, desainer kondang super mega bintang Ivan Gunawan berbagi cerita seputar pengalamannya menggelar fashion show di luar negeri. Igun Show hadir di 3 negara yakni Paris, Amerika, serta London. Dengan membawa 15 koleksi baju miliknya, rupanya koleksi tersebut merupakan high collection dari karya terbaiknya, yang mana menjadi pamungkas dari koleksi-koleksi Igun. Igun merasa jika gelaran fashion show ini menjadi puncak karir dirinya. Banyak hal yang harus Igun korbankan untuk mencapai di titik ini. Salah satunya adalah meninggalkan pekerjaannya di Indonesia. Sempat mengalami fase yang membuatnya berderai air mata lantaran merasa lelah. Namun hal tersebut tak membuat dirinya pantang menyerah. Masya Allah ya Igun, sukses terus untuk karirnya. Anakku ikut lomba di Miss Aura International. Alhamdulillah namanya Syahida Sheikh dan keluar menjadi first runner up. Jadi ya bisa dibilang 1 bulan produktif, benar-benar show di 3 negara dan alhamdulillah pulang lancar. Sekarang kembali ke rutinitas awal lagi. Jadi memang itu dalam rangka undangan ya memang aku kan udah lama nggak fashion show internasional gitu. Dulu tahun 2016 aku pernah ke LA Fashion Week, ke Los Angeles Fashion Week. Terus aku pikir kayaknya belum perlu lah untuk show keluar lagi gitu kan. Jadi akhirnya pas kemarin nih nggak tahu, rencananya memang mau ke Paris doang gitu. Tapi karena akhirnya ada tawaran ke Amerika sama ke London, akhirnya jadi keliling deh. Aku bawa 15 koleksi itu aku kasih nama Maharani, itu dari first brand aku. Ya memang ini dari koleksi high fashion aku ya, yang bisa dibilang ya itu pamungkasnya dari koleksinya Igun lah gitu. Dan alhamdulillah di sana mendapatkan sambutan yang bagus. Setiap negara beda-beda cerita ya kan, dan serunya kalau di sana tuh kalau sebelum show kan ada gatheringnya dulu ya, dan mereka tuh terkaget-kaget melihat follower Instagram aku, karena kalau di luar negeri tuh kayak cuma 15.000 aja tuh udah bisa jadi influencer gitu. Ngelihat follower aku yang segitu banyak, mereka terkaget-kaget meronta-ronta gitu. Jadi seru banget sih gitu. Ya mereka nggak nyangka aja aku punya follower 30-an M gitu kan. Mereka yang terkaget-kaget lah gitu. Jadi di sini memang membuktikan the power of social media di Indonesia itu memang bagus banget kan. Sebenarnya ya merasa ini sebagai puncak karir ya. Jadi kayak ya mungkin ini pencapaian yang belum tentu orang lain juga bisa ngejalaninnya. Ninggalin pekerjaan di Jakarta, syutingan stripping aku tinggalin tuh selama 1 bulan ya kan. Untungnya TV-nya baik, pulang ke Indonesia tetap honornya keluar 1 bulan ya. Jadi nggak terlalu was-was juga gitu. Ya kan karena aku kan memang utamaku adalah sebagai desainer ya gitu. Kalau di dunia entertainment kan ya bisa dibilang ya sambilan lah gitu. Tapi walaupun memang sambilan yang harus dipertanggungjawabkan gitu, karena program aku juga program stripping gitu kan. Jadi ya udah kemarin selesai dari Indonesia's Got Talent, akhirnya ya udah dapat restu juga dari Brownies, ya udah berangkat. Aku juga nggak tahu karena kan memang nama yang diajukan itu juga nama yang aku ngirim desain dulu ke sana, aku kirim portfolio aku juga, koleksinya seperti apa, brand-brand aku tuh apa aja gitu. Jadi semuanya memang dikurasi juga di sana. Jadi nggak sembarangan bisa show juga sih. Iya, jadi memang show Paris sama show New York itu aku ambilnya inspirasi dari Kerajaan Majapahit. Aku bikin motif desain sendiri, terus kayak gitu aku bikin jewelry atau perhiasannya sendiri gitu. Jadi ya seniat itu, tapi bayangin berangkatnya kalau di Indonesia biasanya kalau menggelar fashion show kan orangnya bisa puluhan yang bantuin. Di sana tuh cuma 5 orang. Bahkan ke New York tuh aku cuma berdua doang gitu. Jadi bisa ngebayangin pontang-pantingnya
di belakang panggung itu seperti apa. Beda ya, kalau misalnya di Indonesia ya mungkin aku punya nama yang besar ya. Kalau misalnya udah sampai keluar kan ya nggak semua orang tahu aku juga gitu. Jadi makanya aku tuh salut banget sama Agnes Monica gitu yang kerja keras ninggalin Indonesia, membuat karir di luar negeri itu berat banget loh. Maksudnya ya kita kan memang orang Indonesia ya, jadi kayaknya sedikit banyak, kayaknya banyak yang ngebantu di sini. Kalau di luar tuh kan semuanya memang harus mandiri sendiri. Wah, merinding, masuk angin, encok, pegel-pegel, udah semuanya udah jadi satu lah gitu. Jadi udah kayak ngerasa sebulan itu yang paling ngerasa bersyukurnya itu di saat pagelaran di satu negara selesai, packing lagi, pindah ke negara berikutnya, bajunya dikirim balik, tim baru datang lagi gitu. Jadi ya ngerasa memang harus disupport dengan manajemen yang support aku juga ya, dan apalagi aku masih ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjain pakai handphone. Jadi ya bayangin perbedaan waktu 12 jam antara saya di luar sama teman-teman yang kerja di Jakarta gitu. Jadi anak-anak butik juga ikutan lembur karena aku bangun pagi, mereka kan malam kan. Jadi mereka juga kerjanya selama 1 bulan itu juga terbalik karena ngikutin akunya ada di sana. Aku ada fase dimana aku nangis tuh dari abis show di Washington DC di kedutaan. Karena udah capek banget kali ya, udah capek banget, nenteng koper sendiri, terus jalan itu jalanan balok yang kotak-kotak kayak zaman dulu gitu. Bisa air mata tuh kayak netes sendiri gitu, kayak ya Allah capek banget hidup gue gitu ya. Tapi di satu sisi aku nggak boleh nyerah, aku nggak boleh give up juga gitu, karena ya nggak semua orang juga pengen tahu susah-susahnya kita kan gitu kan. Jadi ya udah biar media, kalian semua yang ada di sosial media tuh terlihatnya yang keren-keren aja. Kebayang sih Mas, bawa 15 koleksi, bawa perhiasan, bawa sepatu, harus packing berdua, makein baju berdua, ganti baju yang hitungannya hanya menit, dan harus tetap sempurna di atas panggung. Orang kan nggak kepengen tahu cerita di baliknya seperti apa kan gitu. Tapi ya udah dijalanin aja. Nextnya 2024 aku mau bikin show tunggal di Jakarta. Jadi mau merayakan 20 tahun aku berkarya di fashion. Nah sekarang juga anak aku Ritasha Wilgreat lagi kompetisi di Vietnam. Alhamdulillah juga dari hari pertama dia berangkat sampai hari ini mendapatkan kelancaran, banyak dicintai dan diminati penggemarnya dari luar negeri juga. Jadi nanti di tanggal 24 ini rencananya aku akan berangkat ke Vietnam untuk menghadiri malam final Miss Grand International.